juga tergelar dari ujung-ujung yang sama. Ya. Ya. Hop. Bagaimana dengan syairku? Syair Aki sangat mengerikan. Membuat bulu kuduk saya merinding. Begitu pula syair gombalmu yang selalu kamu bikin buat perempuan. Bulu kuduk mereka pun merinding. Untuk kemudian hatinya luluh lantah jatuh ke dalam pangkuanmu. Iya kan, gombal? Tapi pernahkah kamu terpengaruh oleh syairmu sendiri? Hah? Syairku bisa menambah kekuatan dan semangat yang berlipat-lipat. Karena bukan sekedar syair, dia juga japa mantra yang mengiringi ilmu pedangku. Jurus pedang Aki benar-benar indah dan luar biasa. Itu jurus bulan kembar. Semua pendekar dari Blambangan sampai Kediri akan lari terkentut-kentut bila mendengar jurus itu. Saya mulai tertarik dengan ilmu pedang Aki. Bisa. Asal kamu belajar makan daging kalong mentah-mentah. Nanti aku ajari cara makannya. Daging kalong akan menambah kekuatan nafasmu. Ya, hop. Ya, ha. Hop. Ja. Hop. Ya, hop. Paman, ada yang datang. Bibi Uni, Paman. Panji? Iya, Bibi. Bibi sudah lama kok baru datang. Iya, Bibi kangen sama Panji. Ada berita apa, Sakauni? Sekarang tenaga saya sudah tidak diperlukan lagi. Apa sudah aman keadaan negeri ini? Keadaan sudah bisa diatasi. Kenapa kamu belum turun gunung? Tidak berniat menemukan Meisin? Beberapa kali saya ke desa-desa dekat sini, tapi belum menemukan tanda-tandanya. Saya juga sering menyempatkan diri mencari sampai ke pelosok-pelosok kota raja. Namun tidak pernah ketemu. Kasihan anak itu. Dia harus menderita di negeri yang segalanya asing bagi dia. Saya berniat akan turun gunung. Paling tidak sampai Panji sudah menguasai beberapa jurus. Ya, supaya dia bisa mempertahankan diri. Ada berita yang bagi saya cukup aneh, Kamandanu. Saya mendengar menantu Prabu Kertanegara dengan 10 anak buahnya menyerahkan diri. Mereka digiring ke Kedaton Kediri. Sanggrama Wijaya? Tidak mungkin. Mana mungkin beliau melakukan itu? Beliau akan dihinakan dan dilecehkan. Saya sendiri hampir tidak percaya kalau Patih Kebu Mendarang tidak membenarkan hal itu. Habis sudah harapan negeri ini untuk bisa kembali bangkit melawan wangsa dari Daha itu. Kamu sendiri orang mana?
Ayahku seorang empu yang membuat senjata untuk prajurit Singosari. Artinya kamu juga orang Singosari. Ilmu kanuraganmu luar biasa. Kenapa kamu tidak pernah berpikir untuk membela negerimu sendiri? Saya bukan prajurit. Siapapun punya kewajiban membela negerinya. Bukan hanya tentara, bukan hanya pamong. Semua. Kamu lihat sendiri. Bagaimana Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, atau Rambite dan seabrak pendekar gelang-gelang. Semua membela negerinya. Untuk berjuang menaklukkan Singosari. Siapa yang bisa menolak permintaan seorang sahabat seperti Arya Banyakwide? Orang yang dibuang mertuamu ke Pulau Wayang Gersang itu memintakan ampun buat kalian. Tentu saja aku harus mengabulkan apapun akibatnya. Untuk sementara kamu dan istrimu boleh menempati balai tamu, dan yang lain-lain boleh tinggal di rumah penduduk. Sampai kami bisa memberi tempat yang lebih layak. Tergantung dari sikap dan pengabdian kalian yang kalian janjikan kepada kami. Terima kasih, Gusti Prabu. Boleh saya menemui sanak kadang saya yang masih selamat? Tentu saja boleh, Putri Tribuana, saudara menantuku. Terima kasih, Gusti. Kamu tahu bagaimana luluh lantak perasaanku ketika harus menyebut Gusti pada seorang pembunuh Rama Prabu. Dan bagaimana rasanya saya menahan perih di dada ketika saya harus menunggu jawab dari Jaya Katuang. Pada saat itu, saya merasa seperti seorang pengemis yang menunggu belas kasihan orang. Rupanya kita semua dituntut untuk memberikan pengorbanan kepada negeri kita ini. Banyak rakyat dan prajurit yang sudah mengorbankan hidup mereka. Bahkan Ayahanda Prabu pun sudah merelakan hidupnya. Sekarang giliran Kakang dituntut untuk mengorbankan harga diri Kakang. Bukankah itu masih wajar? Kanda Wijaya. Gayatri, masuk. Raja Patni istriku, maafkan Kanda yang hanya sempat menyelamatkan Tribuana waktu mereka menyerbu kemari. Saya mencari-cari Kanda. Sampai akhirnya tertangkap pasukan gelang-gelang. Bagaimana perlakuan mereka kepada Dinda Dewi? Setelah saya mengatakan kepada mereka bahwa saya Dewi Gayatri, putri bungsu Rama Prabu, akhirnya mereka membawa saya kepada Prabu Jaya Katuang. Terus terang, aku sangat sulit menolak permintaan Arya Wiraraja. Karena bagaimanapun juga, harus kita akui bahwa keberhasilan perjuangan kita itu tidak lepas dari urun saran Kakang Arya Banyakwide itu. Jadi, keputusanku tadi bukan tanpa pertimbangan. Sebab Wijaya dan kawan-kawannya itu begitu banyak membunuh bala tentara kita. Apa pantas mereka diberi pengampunan? Terutama, aku tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menyela pembicaraanku saat aku sedang bicara. Meskipun kamu. Tapi mereka musuh yang sangat berbahaya, Ayahanda Prabu. Diam, Arda Raja. Kamu boleh bicara kalau aku suruh bicara. Kamu tahu kenapa aku memberikan pengampunan kepada Sanggrama Wijaya? Karena aku melihat kesetiaannya pada negerinya.
Sang Ramawijaya punya sikap yang jelas, sikap seorang kesatria. Tidak seperti kamu, pengkhianat. Tapi Ayahanda Prabu, itu semua karena kecintaan hamba kepada Ayahanda dan juga gelang-gelang. Apakah kamu masih ingat pada saat aku menawarkan kejelasan dirimu? Apakah kamu di pihak gelang-gelang atau di pihak Singasari? Iya. Dan kamu tidak pernah mengatakan kejelasan dirimu. Padahal sikap seorang kesatria itu harus jelas. Tetapi kamu bahkan tega membukakan pintu gerbang untuk musuh mertuamu. Apa karena kamu gentar dengan pasukanku? Seandainya pasukanku yang kalah, barangkali kamu akan mati-matian membela pasukan mertuamu. Itu tidak benar, Ayahanda Prabu. Jauh hari sebelum pecah perang, hamba telah saling mengirimkan trik sandi kepada Paman Patih. Bukankah Ayahanda tersenyum ketika hamba berhasil membuka pintu gerbang utama ke Daton Singosari? Aku tersenyum sebagai panglima perang. Tapi bukan sebagai orang tuamu. Patih, kenapa kamu tidak katakan keterlibatan Arda Raja kepadaku? Tugas hamba memenangkan perang, Gusti Prabu. Apapun caranya. Tapi bagaimanapun juga, aku sadar kalau Sang Ramawijaya akan menjadi duri di sini. Terutama kalau dia terlalu lama dekat dengan pusat pemerintahan. Secara halus, lebih baik Gusti Prabu tawarkan saja tanah perdikan padanya. Larang dia tinggal di Singosari. Bagaimana kalau mereka menghimpun kekuatan? Kalau di sini, dengan mudah bisa kita awasi gerak-gerik mereka. Siapa saja yang mereka hubungi. Itu benar, Raden. Tapi jangan lupa, kalau dia dijauhkan dari rakyat Singosari, maka dia akan jadi kucing jinak yang lucu. Dan tidak akan secuil pun membahayakan Gusti Prabu. Iya, alasan itu masuk akal. Tapi pendapat Arda Raja juga masuk akal. Bagaimana kita mengawasi gerak-gerik mereka kalau jauh dari kota raja? Gusti Prabu, saat ini kita memiliki ribuan telik sandi. Terutama di daerah-daerah di mana banyak bermukim penduduk asli Singosari. Dan juga di kota Raja Singosari sendiri. Aku bersumpah, suatu saat aku akan membunuh pengkhianat itu. Tahan kemarahanmu, Lawi. Kita bisa kacau. Sebenarnya keadaan kita sudah seperti tahanan. Coba lihat prajurit-prajurit itu. Sehari 4 kali mereka bergantian jaga. Kita harus sabar. Sampai datangnya tawaran Jaya Katuang kepada Gusti Sang Ramawijaya untuk memberikan tanah. Sampai kapan? Saya takut dada saya akan meledak, Paman. Kalau kamu tidak tahan, lebih baik di dalam rumah saja, Lawi. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa kita berada di dalam sarang mereka. Mudah-mudahan Gusti Sang Ramawijaya bisa tetap menahan perasaannya. Saya yakin beliau pun memiliki persoalan yang sama. Dan jangan lupa, waktu masih sesama menantu Gusti Prabu pun, mereka sudah bermusuhan.